Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para netizen, semuanya yang berbahagia dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun di dunia gaib, baik itu yang berwujud manusia, yang berwujud gaib, semuanya semoga saja diberikan kewilujengan, diberikan keberkahan, dan juga diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa kami doakan, tak lupa kami doakan yang saat ini sedang sakit, semoga saja segala macam penyakitnya yang menimpa para subscriber, para netizen dari channel Padepokan Gaul, semua diberi kesembuhan oleh Allah melalui jalan yang cepat dan mudah, dan juga tidak kambuh-kambuh lagi. Dan semoga saja nantinya setelah sembuh itu nanti semakin diberikan hidayah oleh Allah hingga tersadar apa yang harus dilakukan setelah manusia itu sakit. Dan juga semoga saja yang saat ini sedang mengalami banyak sekali permasalahan hidup, baik itu permasalahan rumah tangga, permasalahan pribadi maupun permasalahan-permasalahan lainnya, semoga saja segera diselesaikan oleh Allah, diberikan solusi yang terbaik, dan juga diberikan kekuatan untuk menerimanya dengan hati yang lapang. Dan tak lupa juga kami sapa semua subscriber dari channel Padepokan Gaul yang senantiasa menyimak daripada konten Padepokan Gaul yang berada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun yang di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan juga Pulau Papua, dan lain sebagainya. Semuanya tetap diberikan kesehatan, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang berada di luar negeri, yang di Hong Kong, Jerman, Thailand, Taiwan, dan juga yang di Macau, dan juga yang di Singapura maupun Malaysia dan Brunei Darussalam, semuanya semoga ada di sana tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk selalu mengingat Allah, dan juga semua di sana diberikan kelancaran oleh Allah tanpa ada gangguan halangan yang berarti apapun. Dan nantinya setelah Anda pulang dari sana ke tanah air, ya bisa belajar bersama dengan kami yang di sini maupun dengan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan. Dan alhamdulillah para pemirsa, pada kesempatan konten malam kali ini kami mohon izin ingin membuat salah satu konten dari pengalaman hidup, cerita nyata hidup dari rekan kami yang di sini yang sudah ikut belajar amaliyah. Dulu saya ingin bercerita sedikit para pemirsa. Dulu ada seorang rekan kami yang di sini yang alhamdulillah sekarang sudah belajar pada tahapan tertentu, dan beliau dulu itu sudah belum pernah belajar dan alhamdulillah sekarang mau belajar. Dan dulunya itu ya termasuk seperti kami ini, orang-orang yang mohon maaf di dalam kehidupannya ya banyak sekali permasalahan hidup. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin menguak daripada permasalahan hidup yang pernah dialami dari rekan kami yang di sini, yaitu tentang dulu ada sebuah cerita dari dia bahwa semua anggota keluarganya itu ingin ataupun terkena gangguan santet dari orang-orang terdekatnya, entah siapapun. Dan pada intinya keluarga itu ingin dicelakai, disantet, dan hingga pada akhirnya dampak negatif yang terjadi pada manusianya, yaitu yang sekarang menimpanya dari anggota keluarganya sendiri itu sampai sekarang masih ada yang terkena gangguan jiwa. Bukan hanya sakit pemirsa, tapi mengalami gangguan jiwa seperti halnya manusia yang sudah tidak memiliki akal pikiran yang normal, seperti itu. Dan itu adalah gangguan yang paling ekstrim yang dialami sekarang. Dan alhamdulillah berkat beliaunya sekarang tekun amaliyah, tekun rajin, dan juga bersungguh-sungguh, itu perlahan-lahan insya Allah mulailah ada perubahan yang jika manusia itu memang bersungguh-sungguh kembali kepada Allah dengan jalan yang lurus dan memang benar-benar diridhoi oleh Allah,
nantinya Allah sendirilah yang akan menolong kita melalui jalur apapun, seperti itu dari narasi pembuka kami. Jadi bagaimanapun masalah yang ditimpakan oleh Allah seberat apapun, itu pasti nanti diberikan solusi oleh Allah sendiri. Dan ini yang menerima masalahnya itu dari rekan kami, yaitu tentang satu keluarganya terkena gangguan santet di masa lampaunya, dan dampak negatif paling fatal yang terjadi di dalam jasad manusianya itu dia sekarang menjadi gila ataupun tidak waras secara pikirannya, manusia normal gitu. Dan kita sebagai manusia layaknya yang masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kejernihan pikiran maupun hati. Semoga saja dari kesempatan konten kali ini banyak beriktibar nantinya apa yang harus kita lakukan selama kita masih diberikan kesehatan, waktu luang, maupun banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini saya masih ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas Hamid? Alhamdulillah sehat Mas Jomblo. Kok Mas Jomblo sih? Iya. Dia ada temannya Mas. Oh gitu. Mas Tis saya Mas, bukan Mas Jomblo. Jomblo itu hanya gelar. Mas Tis kumis berarti ya. Kumis aja. Iya, nggak apa-apa Mas Tis kumis tipis, orangnya manis. Alhamdulillah. Begitu pemirsa, itulah candaan sedikit dari kami. Nggak apa-apa Mas kameramen. Sudah siap Mas kesempatan konten kali ini? Alhamdulillah siap. Oke, kami mohon izin pemirsa mendoanya semoga nanti diberikan kelancaran, tidak ada gangguan yang berarti apapun. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh gaib yang masuk energi menyesuaikan otomatis, dan juga bahasa tingkah lakunya semua menyesuaikan bahasa Indonesia, dan semuanya nanti otomatis menyesuaikan jasad mediator ini sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang masuk benar-benar yang asli yang saya harapkan bisa berbicara di sini sallallahu alaihi Muhammad. Ini ada fotonya sedikit pemirsa. Ya tidak bisa saya perjelas identitasnya, saya sembunyikan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin salah satu gaib negatif yang terkuat dari kiriman santet maupun dari manapun juga yang membuat orang yang ada di dalam foto ini hingga menguasai jasadnya, membuat dia gila, tidak seperti manusia pada umumnya hingga dia gila. Yang terkuat, yang benar-benar asli, bukan penyusup, bukan yang menyerupai, otomatis yang terkuat semuanya. Tarik tangan. Allah masuk. Selamat malam. Golongan apa ini? Bahasa Indonesia. Wah. Menyesuaikan. Jangan bahasa Jawa. Kenapa manggil saya? Ganggu saja kamu. Iya, saya itu ya maksud hati ingin menarik daripada gaib yang dulu pernah dikirimkan kepada keluarga dari rekan kami yang di sini hingga membuat keluarganya yang lainnya itu gila. Kok kami yang ketarik ke sini? Gaib yang kamu maksud sudah menjadi anak buah saya. Jadi anak buah kamu? Ya. Oh, benar kamu berarti yang membuat gila? Ya. Kalau kamu bohong resikonya. Wah. Melihat yang saya pegang. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapapun nanti lapisanmu baik dari Ajajil maupun Dajjal otomatis tembus tertancap. Wah. Dada sebelah kiri ini otomatis tembus hingga jantung robek. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika kamu nanti tidak berdusta dan tidak mengaku-ngaku otomatis aman sampai nanti, dan jika nanti kamu berbicara bohong dan menyelewengkan informasi negatif otomatis terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, bagaimana? Anda golongan apa? Saya golongan iblis. Wih, bertanduk berarti. Ya. Berapa tanduknya sekarang Mas Iblis?
5. 5. Oh, masih sedikit ya. Ya, masih sedikit. Oh iya, terus ini sebenarnya Anda dulunya itu dari golongan iblis asli atau dari jin kah atau dari apa? Saya memang terlahir Hmm. dari golongan iblis langsung. Oh, asli iblis berarti. Terus proses Anda terlahir di muka bumi ini, Saya dari leluhur. leluhur iblis. Ya, Saat perkawinan iblis dari api barulah tercipta Anda begitu. Atau sekali. bagaimana? ya, Jadi begitu. Oke. iblis dari leluhur saya Ah, ah. yang dulu menciptakan saya Oh. langsung terbuat dari api. Berarti Anda ini panas ya kalau masuk dalam jasad manusia begitu. Ya pastinya Hmm. akan membuat manusia itu sangat dipanasan. Hmm. Bahkan agar pikirannya akan saya ambil semuanya. Oh, jadi gitu. Terus ini Mas, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang suatu inti permasalahannya, ngomong-ngomong, kalau kita ngobrol gak ada sesuatu hal yang bisa disajikan untuk dihidangkan kepada tamu kan ya kurang sopan lah kiranya. Apa yang Anda sukai? Tolong disebutkan biar kiranya kita bisa menghadirkan sesuatu bagi Anda. Tidak bakalan bisa memberikan kamu. Nah, kok bisa begitu? Saya menyukai rusukmanya manusia. Wih, ya gak boleh kalau itu. Kalau sekedar makanan saja, saya tidak usah. Nah, kenapa? Tidak ingin. Ini paling enak loh, makanan ala kamu paling enak edir komedi. Allah. Makanannya tidak usah. Minuman sama rokok saja. Ya sudah, minuman sama rokok ala kamu komplit ya di depanmu semuanya berapapun slopnya. Allah. Ya usah tegang-tegang leh, nanti saya takut malah. Ya, Terus ini Mas Iblis, ada golongan iblis. Apakah mempunyai nama seperti layaknya manusia kami? ya saya mempunyainya. Siapa namamu? Sastra. Sastra. Oh, kalau di dunia manusia sebentar, saya tak menyangka sedikit ya. Sastra itu apa ya? Sebuah kalimat yang digunakan manusia untuk menunjukkan daripada sebuah karya yang bisa menarik daripada perhatian manusia gitu. Itu kalau di dunia manusia. Kalau ini sekedar nama berarti. Ya, Terus ini Mas Sastra, Anda diciptakan itu kan pasti kan ada umur. Berapa umurnya dari Anda tercipta hingga sekarang ini? Bisa disebutkan? 5.000 tahun. Wih, sudah lumayan lama juga ya. Loh, masih muda itu. Oh ya memang. Aduh, saya belum lebih 10. Oh. Itu masih dianggap dari iblis-iblis muda. Oh, jadi begitu. Terus 5.000 tahun. 5.000 tahun yang lalu Anda hidup itu seingat Anda hidup di zaman siapa? Nabi siapa? Nabi yang sangat terkenal dahulu. Siapa beliaunya? Boleh disebutkan? Nabi yang membuat Candi Borobudur itu. Bandung Bondowoso maksudnya. ya kalau di Nusantara disebut seperti itu. Bandung Bondowoso kalau di Nusantara, kalau di luaran disebut Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di zaman itu, oke. Terus Anda sendiri, kita lebih ke suatu permasalahannya lebih masuk sedikit. Anda sendiri sekarang, iya, dari dulu hingga sekarang deh. Dulu itu tinggalnya aslinya di mana sebelum masuk dalam jasad orang dari kakak dari rekan kami yang di sini. Itu sebelumnya tinggalnya di mana? Sebelum saya mengikuti dari leluhur dari teman kamu. Oh, saya sama leluhur saya menciptakan saya. Dulunya tinggal di sebuah kerajaan, di sebuah daerah pantai. Oh. Tapi setelah dari leluhur teman kamu ingin mencari ilmuwan dan ingin mencari kekayaan, kesaktian, dia datang ke tempat kami, kerajaan kami, meminta niatnya itu. Mencari kelemahan tadi. Ya. Oh, jadi begitu. Saya ikut bersama leluhurnya. Oh. Saya menjadi kudamnya. Dan sekarang
sudah waktunya Heeh. saya mengambil jatah-jatah dari anak-anak keturunannya. Oh begitu. Loh sebentar. Berarti kalau boleh saya perjelas, Anda ini sebenarnya dari kodam leluhur, iblis terkuat dari kodam leluhur, begitu? Ya benar. Nah, terus sebelum kita membahas ke kodam leluhur ya tadi, rekan kami yang di sini tuh pernah mengatakan kepada kami bahwa dulu keluarganya itu disantet dari orang yang tidak suka kepada keluarganya. Bahkan satu keluarga pun hampir-hampir dibuat gila semua. Ya, Dan memang alhamdulillah benar rekan adanya itu. benar. Benar. Lalu lah ini yang ketarik kok dari kodam leluhur. Apakah yang ingin saya tanyakan? Ya, Apakah dari kiriman santet yang ditujukan kepada satu keluarga itu masih tersisa dalam jasad orang-orang yang sampai sekarang ini gila? kalau dari santet itu sendiri, dari benda-bendanya sendiri itu sudah keluar semuanya. Oh, Tapi dari goib yang bekerja masih berada di dalam. di dalam semuanya keluarganya teman kamu. Oh. Dan sekarang sudah menjadi anak buah saya semuanya. Oh, wih, sadis sekali. Sudah menjadi pesuruh bagi saya. Oh, sebentar. Kita flashback sedikit tentang kodam. Tuh, saya itu dulu kemarin, saya bercerita sedikit ya sebelum kita Ya. saya bertanya. Kodam leluhur itu ada yang, mohon maaf, mengarahkan ke sesuatu hal yang memang baik, ada juga yang memang waktunya meminta upah. Berarti Anda sendiri ini kategori yang meminta upah begitu? Ya, saya dari goib, leluhur yang kategorinya sudah diizinkan untuk mengambil upah. Tapi kalau untuk rekan kamu, ada kodam leluhur yang membimbing dari rekan kamu untuk bertemu beliau yang percaya dalam paling mulianya. Oh, alhamdulillah begitu ceritanya. Oke, agak menyambung ini. Terus ini Mas, yang kiriman tadi kita bahas sedikit. Ya. Dari kiriman itu kan pasti mempunyai perjanjian kan dengan manusia. Ya. Lah kok bisa-bisanya ada tundukan jadikan pasukan. Lalu perjanjian dari goib yang dikirim oleh manusia yang tidak menyukai keluarga rekan kami tadi, apakah sudah terputus? Kok bisa menjadi anak buahmu? Karena dari dukunya itu sendiri yang memiliki kodam yang sekarang menjadi anak buah saya sudah mati, dibantai dari jamaah-jamaah beliau. Maka dari itu kodam iblis-iblis yang dikatanya kecil, sedangkan keilmuan saya di atasnya dari kodam-kodam dari dukun itu sendiri. Maka dari itu kodamnya saya kalahkan dan saya sekarang menjadikan saya anak buahnya. Oh, jadi begitu. Awal mula kiriman itu masuk ke dalam keluarga di rekan kamu itu sendiri. Setelah dari kakak rekan kamu itu menikah, dari keluarganya sendiri tidak suka, mencari berbagai macam cara untuk memisahkan keluarga dari rekan kamu itu. Datanglah dia ke dukun. Tidak hanya satu dukun, tapi 3 dukun. 1 dukun Jawa Tengah dan 2-nya dukun Jawa Timur yang bisa dikatakan dukun sakti. Dari situlah dukun itu bekerja untuk memisahkan keluarga dari rekan kamu. Oh. Dan yang mencari dukun atau orang sakti itu dari pihak keluarga. Ya. Yang mohon maaf laki-lakinya begitu. Ya. Yang sengaja memisahkan. Benar. Oke. Setelah kiriman yang dikerjakan dukun itu masuk kakak dari rekan kamu itu bersama suaminya. Terjadilah cekcok, terjadilah tidak sama suka sama perempuan dan laki-laki yang sudah berkeluarga. Yang laki-laki dikasih kodam supaya tidak suka pada si perempuan. Yang perempuan kakak dari rekan jamaah kamu itu juga dibuat ada kodam yang membuat supaya tidak menyukainya lagi terhadap suaminya. Dari situlah awal perpisahan mereka. Setelah berhasil keluarga
dari si laki-laki itu Mm-mm. tidak lantas puas. Wih, lalu Dendam yang membara ah, karena tidak suka sama kakak dari rekan kamu. hmm. Membuat si keluarga itu mendatangi dukun satunya lagi. Wih, lalu Disuruh membuat hmm. seluruh keluarganya Mm-mm. kecelakaan. Wih, Dan barengan itu juga dibuat yang masih hidup dibuat tidak sadarkan diri di otaknya. Itu gila. oh tidak normal lah ya manusia pada umumnya bisa berpikir normal begitu. Ya, setelah dari godam-godam itu bekerja, masuk semuanya, menguasai seluruh jasadnya dari kakak rekan kamu maupun dari keluarganya. Disitulah saya bekerja. Oh, Di samping dari godam-godam itu masih kelas-kelas rendah. Disitulah saya ingin berkuasa untuk menundukkannya menjadi anak buah saya. jadi begitu. Setelah rekan kamu itu bertemu dengan rekan-rekan kamu berada di sana, disitulah dukun-dukun itu dibantai. Saat bertemu dengan kami yang di sini maksudnya. Mati. Siapa yang membantai? Ya dari pasukan beliau, Golongan Jaya. Dan goibnya saya ambil alih. Kamu bebas melakukan apa di dalam jasadnya kakak-kakak maupun keluarganya rekan kamu. Tapi kamu harus menjadi anak buah saya. Berarti pada intinya boleh minum lagi, ngopi sambil merokok, sambil perjelas sedikit begini ya. Berarti pada intinya saya tangkap ini, kalau saya salah disalahkan. Berarti pada intinya dulunya dia dari rekan kami yang di sini itu kan perempuan, dan dia sudah menikah dengan seorang laki-laki, ternyata keluarganya tidak menyukai. Ya. Dari situlah dia dari pihak keluarga laki-laki mencari dukun supaya bisa dipisahkan dan akhirnya bisa terpisah. Dan tidak puas sampai di situ, akhirnya dia menambah kekuatan dukunnya hingga bisa membuat semua anggota keluarga itu gila, bahkan mencelakai semuanya. Ingin dia meninggal dalam waktu dekat dan nyata gitu. Rencananya seperti itu. Belum tiba saat rencananya, ternyata dukunnya ada yang meninggal. Ya. Itu yang terkuat nggak dukunnya? Yang terkuat. Ada 4 dari penambahan dukun itu 1. Wih. Tapi yang 1 sampai sekarang ya, belum mati. Tapi sudah sakit-sakitan. Alhamdulillah. Berarti sudah waktunya meminta upah mereka. Kalau untuk dari saya pasukan-pasukan saya dari godam leluhurnya, saya tidak berniat untuk membuat keluarga itu gila. Dari godam leluhurnya sebenarnya tidak ada niatan seperti itu. Dan lalu kok sampai sekarang belum bisa sembuh, padahal kan dukunnya sudah meninggal. Walaupun gaib dari yang dikirim dulu itu sudah menjadi pasukan kamu, kok belum bisa disembuhkan? Itu yang menyebabkan apa? Dari golongan kamu, dan bagaimana sebenarnya cara kerjanya? Ya karena dari gaib dari dukun itu sudah banyak sekali yang masuk jasadnya, dari rekan kamu, keluarganya. Dan dari saya, godam leluhurnya juga sudah banyak berjuta-juta triliun yang sudah waktunya mengambil jatah-jatah kami. Dari situlah kami membebaskan anak buah saya, godam yang berasal dari dukun itu, mau berbuat apa saja. Setelah dia sudah tidak sadarkan diri seperti orang gila, ya sudah saya bebaskan seperti itu. Karena sudah seperti itu, kan tinggal golongan kami sudah mengambil jatahnya. Kami ambil sedikit demi sedikit sambil mencari makanan yang lainnya, entah itu dari rekan kamu maupun dari keluarga yang lainnya. Jadi begitu prosesnya. Kok sampai sekarang dia masih posisinya belum bisa pulih secara normalnya manusia. Ternyata begitu. Oke, boleh minum lagi. Karena merokok. Dari ruh sukmanya, dari kakak rekan kamu itu sendiri, hanya tinggal 2 saja. Wih,
Nah, terus yang lainnya kemana, Yang Mas? lainnya sudah kami tawan semuanya. Oh, gitu. Kadangkala Heeh. rusuk mayat dikembalikan dari golongan cahaya yang berasal dari air itu. Dari Zam-Zam. Tapi golongan kami juga tidak tinggal diam saja. Kami melawan. Karena rusuk mayat itu sudah menjadi hak kami. Karena kami sudah membantu leluhurnya mereka. Oh, begitu ceritanya. Oh, sebentar. Boleh minum lagi, udah penjelasannya? Ya. Oke, minum lagi. Terus ini saya ingin menanyakan, dari goib yang berada di dalam air Zam-Zam yang sudah didoakan guru kami ini membantu mengembalikan roh sukma itu sebenarnya. Ya benar sekali. Tapi karena dari goib di dalam air ini belum banyak yang masuk dalam jasadnya, akhirnya kekuatannya masih kalah sama kamu begitu. Hingga kamu sendiri kan ya sering tarik-tarikan. Ya. Mengambil hakmu, ini hak saya, ini hak saya. Kalau dibilang kalah ya jelasnya tidak. Lalu? Tapi lebih jelasnya, tarik menarik antara golongan kami dan golongan cahaya. Seperti itu. Karena tadi masih punya ikatan dari perjanjian leluhurnya terdahulu. Benar sekali. Oke, terus ini yang saya tanyakan kembali pada kamu, Mas. Mas siapa tadi namamu? Sastra. Sastra. Keren juga, Mas Sastra. Keren. Kamu gak bisa bercanda apa? Tidak. Watak saya emang seperti ini. Jangan serem-serem lah, takut nanti saya. Ya memang dasarnya dari golongan-golongan goib yang lainnya yang berada di koridor saya. Tidak ada yang berani bercanda kepada saya. Makanya watak saya seperti ini sampai sekarang. Dan kamu yang paling kuat ini, apa ada yang lebih kuat lagi sebenarnya dari kota leluhurnya? Ya pastinya di koridor saya yang paling terkuat. Oh. Di koridor-koridor yang lainnya pasti juga banyak ada pemimpin-pemimpin yang terkuat. Oh, juga. Berarti di bagian koridor di dalam jasad itu bukan ini satu koridor saja ya? Bukan. Di kepala itu ya termasuk koridor, di lengan, di tangan, di pikiran, di hati, di bagian-bagian manapun itu termasuk satu koridor yang kamu maksud begitu? Benar. Jika dihitung dari angka manusia, lebih dari 100 juta triliun. Pasukan goib semua itu yang menguasai jasad manusianya. Wih. Dari satu koridor saja itu yang menghuni dari jasad manusianya bisa mencapai jutaan triliun ya? Ya benar. Wih, terus ini Mas, lebih spesifik ke Anda karena Anda yang tertarik ke sini. Anda sendiri itu di bagian koridor mana tinggalnya? Di kepala kek, hingga menguasai pikiran kek, atau di hati atau di jasad? Bagian lain di bagian di tengah-tengah jidat, di daerah tengah sini di hatinya. Oh, berarti antara kalau di tengah-tengah jidat antara saraf pola pikir manusia itu, ya, tempat tinggal kerajaan di situ, hingga manusia seharusnya berpikirannya normal, itu kenormalannya jadi hilang karena kamu tinggal di tempati, begitu kah? Jelas sekali. Oh, nah untuk min dalik. Lalu sudah besar sekali kerajaan saya di jasadnya dari kakak dengan kamu. Oh, sebesar apa? Matahari kek? Bulan? Tidak. Nah, terus? Tidak seperti itu besarnya. Nah gimana kan ya saya nggak tahu lah. Ya, jika dihitung secara manusia besar dari kerajaan saya, ya 7 kalinya dari tempat ini. Wih. Tapi itu kan di dalam tubuhnya manusia. Dalam jasad manusia begitu. Oke. Ya kalau dimasukkan di otak pakai pikiran manusia ya gak ketemu ya. Ya kerajaan saya seperti orang-orang yang berkegiatan di daerah ini juga. Maksudnya? Ya berkegiatan, makan di situ, ada pasarnya juga. Oh, ada berkegiatan-kegiatan yang lainnya. Kerajaan goib yang berada dalam jasad manusia itu isinya layaknya kegiatan yang dilakukan manusianya. Benar. Seperti halnya seperti ya, di dunia ini. Seperti manusia makan, bercengkrama dengan yang lainnya, pasukan goib ya seperti itu. Berarti. Oh, berarti makhluk goib ya termasuk makhluk sosial juga ya. Ya jelas. Terus ini dari kamu menempati di bagian ini apa namanya tadi, dahi yang pusat, kok bisa sih apa namanya memori otaknya, memori pikirannya seharusnya manusia itu kan normal,
Lah ini mbaknya kok malah nggak normal, bahkan menjadi gila. Itu bagaimana cara kerja kamu kok bisa membuat seperti itu? Ya itu semuanya Mm-mm. dari golongan kami yang sudah berada di dalam otaknya dan yang berada di hatinya, sudah menguasai seluruh bagian-bagian saraf-saraf yang ada di kepala maupun di hatinya. Oh. Sehingga yang seharusnya manusia bisa berpikir jernih, bisa sehat, ya semuanya. Jika sudah ada goib yang menempati di bagian itu, yang sudah berkegiatan apapun di dalamnya, pastinya dari kotoran, dari racun-racun, maupun dari sampah-sampah kami buang di dalam otaknya maupun di dalam hatinya, kan akan menyeluruh, menguasai seluruh kepala dan hatinya. Dari situlah akal yang sehat akan tertutupi semuanya. Bahkan akan dimakan sama golongan kami. Berarti begitu cara akan kerjanya. Dibuang akal sehatnya, diganti dari golongan kami untuk menempatinya. Oh, berarti mohon maaf kalau saya boleh perjelas, kalau saya salah salahkan ya. Kalau saya boleh perjelas, cara kerja kamu menyumbat memori otak manusia seperti kamu katakan tadi ya. Kamu makan sistem sarafnya yang menyambung ke otak manusia itu yang seharusnya normal, kamu makan, kamu rusak begitu ya. Lalu kamu tempati buat kerajaan di dalam memorinya. Setelah itu kamu beraktivitas di dalamnya bebas. Dan akhirnya menyumbatlah. Dan akhirnya sumbatan itu ditambah dengan power dari kotoran kamu. Tambah gelap dan tambah tidak bisa masuk diajak komunikasi apapun, tambah tidak nyambung begitu jadinya. Ya pastinya seluruh jasad yang sudah seperti itu akan menjadi gila semuanya. Karena dari seluruh jasadnya sudah dikuasai dari golongan kami yang sangat banyak sekali. Oh iya, jadi begitu. Oke, terus oh iya, ngomong-ngomong, saya kemarin tak flashback sedikit, saya bercerita sedikit boleh ya? Boleh, silakan. Dari Pak Yasin, pemirsa, atau Mbak Yasin kemarin kan sempat membuat daripada gila. Gila itu termasuk wali janda ataupun gila beneran begitu. Itu kan ada salah satu ciri-cirinya. Dan cara kerjanya seperti itu. Dan juga apakah goib-goib yang membuat gila itu sealiran? Semua sama-sama dari golongan iblis dan satu frekuensi mereka bekerja? Ya pastinya satu frekuensi. Wih. Itu golongan iblis semuanya yang bekerja. Entah itu iblis yang bekerja seperti dari kakak, rekan kamu, maupun dari iblis yang kamu sebutkan, yang membuat manusia itu seolah-olah pintar, seolah-olah itu dianya wali, bisa mengetahui segalanya. Itu kan berbeda cara kerja iblis. Itu cara kerja iblis juga ternyata. Itu pemirsa yang dikuak oleh Mbah Yasin. Gila itu wali janda atau gila beneran? Coba disimak nanti, semoga paham. Begitu ternyata ya. Dan iblis itu beraneka macam ragam ya. Kalau orang gila itu bodoh, berarti iblis di dalam otaknya itu iblis yang bodoh-bodoh semua. Begitu. Belum tentu. Lah kok bisa belum tentu? Ya terlihat, tergantung dari manusianya yang ditempati. Di dalam segi kegiatan, di dalam segi sosial berhubungan dengan manusia itu seperti apa. Jika manusia itu berhubungan sosial dengan manusia yang lainnya, ya itu pastinya cara kerja iblis seperti itu yang kamu sebutkan. Jadi pintar begitu. Tapi jika manusia itu tidak berkontribusi lah di dunia sosialnya, pasti nanti iblisnya akan membuat manusia itu menjadi bodoh dan menjadi gila, lebih gelap begitu. Oh, jadi saya mulai paham begini. Terus ngomong-ngomong, dari goib-goib yang pernah hadir ke sini, entah itu dari kami maupun komunikasi Mbak Yasin semua, kamu tahu Mbak Yasin? Sudah tahu mana? Itu orangnya di dalam sedang apa itu? Sedang tidur. Berani kamu? Ya jangan bertanya berani apa tidak. Lah kenapa? Ya jika ditanya berani, ya pastinya golongan kami berani. Pasukan juga berani. Oh gitu. Ya kan saya hanya bertanya, bercanda loh. Tapi kan lihat situasi dan kondisi juga. Oh gitu. Menyerang di waktu yang tepat begitu. Oke.
Terus ini yang ingin saya tanyakan kembali kepada kamu, Mas Astra. Dari gaib-gaib yang sering bekerja mengganggu dari seorang manusia itu kan pasti mendapatkan ruh dan sukma. Ruh dan sukma itu kan konon katanya, kamu sendiri mengatakan kamu tawan. Lah kamu tawan sendiri kamu apakan ruh sukma itu? Apakah kamu perbudak ya atau kamu perkerjakan atau bagaimana sebenarnya? Ya golongan kami bebas. Mm-mm. Entah itu mau kami buat perbudak, Mm-mm. mau kami tawan. Dan pastinya inti dari semua itu kan akan dijadikan teman kami di neraka nanti. Oh. Mm-mm. Jadi begitu pada intinya golongan Anda mengambil roh dan sukma manusia. Lalu ini lagi yang saya tanyakan kembali satu hal. Minum lagi lah biar gak tegang le Mas Astra. Saya tidak tegang. Mm-mm. Memang saya seperti ini. Oke. Lalu yang saya tanyakan kembali, kamu kan dari kodam leluhur yang dulu membantu leluhurnya keilmuan. Kok bisa menjadi yang terkuat? Itu gimana ceritanya? Padahal kan yang dikirim juga itu kuat-kuat sebenarnya. Yang dikirim itu belum seberapa dengan keilmuan saya. Wih, lah kok bisa begitu? Itu hanyalah cincin, siluman, maupun dari iblis yang belum bertanduk semuanya. Duh. Oh ternyata begitu yang dikirim. Ya karena dari golongan kami sudah membantu leluhurnya dari teman kami. Sudah berapa keturunan sampai ke rekan kamu. Ya pastinya dari golongan kami semakin kuat. Oh jadi gitu. Selama Anda pernah membantu leluhur rekan kami, kamu itu mendapat makanan apa saja? Semuanya sudah saya. Makanan nyata? Ya makanan dari goib. Buat apa makanan nyata? Saya juga pernah mendengar goib kan makan makanan nyata. Diambil apanya itu namanya saripatinya kan? Ya pastinya itu kan jadi dalam, saripati di dalam. Iya. Tapi yang membuat kami menggerogoti jasadnya langsung. Buat sakit-sakitan ya belum, hanya sekedar gila saja. Tapi itu kan ya sudah melebihi jauhnya. Terus ini sebelum kita berpisah, dari orang yang sudah seperti itu, solusi terbaiknya bagaimana? Anda yang membuat, kan Anda sudah menjadi bosnya sekarang daripada goib-goib yang dulunya membuat gila. Kan sekarang ada bosnya. Saya salah satunya. Iya, salah satu bosnya. Salah satu bosnya kan ya harusnya bisa berbicara, mengatakan solusinya. Katakanlah solusinya, ayo jawab. Ya solusinya seperti dari pembicaraan di tengah tadi. Ya sering menggunakan bantuan malaikat yang menjalur dari beliau saya percaya. Itu yang paling utama. Melalui air zam-zam itu medianya. Itu yang utama. Jika dia sudah menggunakan itu, istiqomah, jalankan terus-menerus, ya setidaknya jika dari golongan kami yang selama ini membuat dari kakak kamu, dari rekan yang buat gila, sudah berangsur-angsur membaik. Ya pastinya mau tidak mau, jika ikatan leluhurnya itu mau terputus, mau tidak mau ya harus kembali ke Allah. Harus bertaubat. Itu yang paling utama pesannya. Jika hanya dibantu dari air yang ada dari golongan cahaya, pastinya ya bisa dibilang agak susah. Prosesnya agak panjang begitu. Dan itu menjadi tugas bagi orang maupun dari keluarganya yang masih sehat, yang masih pikirannya masih sehat. Apalagi dari rekan kamu kan itu sudah menjalur beliau sang yang bisa nirwana. Alhamdulillah. Ya seharusnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Oh begitu. Ya maklum lah, kami sebagai manusia ya tidak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa juga lah gitu. Dan jangan sampai jika orang sudah seperti itu,
mengobatinya dengan cara mendatangi dukun. Oh. Lah kok bisa? Oh iya. Tidak bakalan sembuh sampai kapanpun. Bakalan tambah gila selamanya. Loh? Bahkan rusukma yang akan tersisa di dalam jasadnya akan kami ambil semuanya. Oh. Karena mendatangi dukun. Bukan malah mengurangi gaib yang berada di dalam jasadnya. Malah tambah menambahi di dalam jasadnya. Menguasai seluruh jasadnya. Oh, jadi gitu. Loh, bukankah niat dari dukun tersebut kan menyembuhkan? Ya niat menyembuhkan, tapi dilihat dulu apa yang membantu. Kalau yang membantu dari golongan iblis, ini sama saja. Oh ya, dari rekan kami yang di sini tadi mengatakan juga itu ya pernah diberobatkan kemana-mana, tapi ya malah nihil hasilnya, malah tambah lebih payah seperti yang kamu katakan. Ya, pada waktu itu ya saya ketawa saja. Iblis kecil-kecil seperti ini mau menyembuhkan anak yang sudah saya kuasai. Ya, saya bantai semua iblis-iblisnya. Wih, sadis sekali mas. Saya jadikan anak buah saya. Begitu, oke. Terima kasih lah Anda sudah hadir ke sini. Terus ini ada pilihan buat kamu. Kamu kan ya golongan gaib. Ya memang Anda itu ya tidak diwajibkan ibadah pada. Saya hanya mengajak, apakah Anda mau mengikuti daripada jalan beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana? Ya tentunya itu bukan jatah saya. Oh, bukan jatah kamu. Ya sudah. Dan memangnya kenapa kok bukan jatah kamu? Kan Anda bukan pesugihan dulunya. Ya memang saya tidak berjalur dari pesugihan. Tapi dari leluhur saya yang menciptakan saya terlahir itu kan sudah terjalur kepada Mbak Jajil. Oh langsung gitu, jarak dekat pendek, maksudnya begitu. Dan sambungan itu tambah kuat dan akhirnya terdoktrin kepada anak keturunannya ya. Nggak apa-apa. Sebelum kita berpisah, tolong kembalikan semua bagian yang pernah kamu ambil dari kamu dan pasukan kamu kepada jasad manusianya utuh. Ya tidak bisa. Nah, kenapa? Itu sudah menjadi jatah saya. Balikan saja lah. Dan izin semua yang pernah kamu ambil kembalikan itu total. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua rusukmanya semakin kuat. Ini stempel masuk. Keluarkan semua utuh. Perjanjian dari leluhur yang mengikat, yang membuat dari kakak, dari rekan kami yang di sini gila, berapapun lapisan maupun jumlahnya dan tidak berapa kapasitas sosial media ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semoga kan itu diurusnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya datang ke sini baik-baik. Kamu mau ngejak perang saya? Tidak. Loh, tugas iblis kan hanya menggoda saja. Sama semua. Semuanya kembalikan itu bukan hakmu lagi. Sudah yang lainnya saya tidak mau. Ambil dulu tolong itu pasukan kamu yang tertinggal di memori otaknya. Tidak mau saya. Stempel Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana semakin jelas, semakin kuat, semakin terang. Tambah kuat jika tidak Allah semedal dalam wujudnya atas sekarang juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak. Ambil. Saya lebih baik neraka sekarang daripada seluruh mangsa. Semua pasukan goib dari pasukan anak buahmu yang berada di dalam jasad dari kakak rekan kami, baik ada dia kakak perempuan maupun kakak laki-lakinya, semuanya berapapun jumlahnya total. Semua kotorannya pindahkan semua. Semua terikat. Sehat. Rasulullah. Sehat mas? Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa. Ya agak menegangkan lah tadi di airnya. Karena ternyata ikatan kodam leluhur ya itu sangat kuat. Sangat berat. Dan cara memutuskannya ya dengan cara seperti yang kami sering sampaikan di konten-konten
bahwa semuanya itu ya diniatkan kembali kepada Allah, dari nanti Allah sendirilah yang akan membantu kita semuanya, seperti itu. Dan semua pemirsa netizen pada konten kali ini semoga saja mendapat manfaat dan bisa berhati-hati dan waspada terhadap diri kita yang masih sehat, dan semoga sajalah di kesempatan kesehatannya itu ya bisa menggunakan waktu luangnya untuk apa yang seharusnya dilakukan, karena kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah ya sejatinya untuk beribadah, dan ibadah apapun itu ya kita laksanakan hanya dengan niat dan tujuan menaati perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah saja. Itu salah satu pesan yang selalu kami ingatkan kepada para pemirsa, terutama dari kami maupun para pemirsa, seperti itu. Dan dari kami yang di sini, apabila tadi komunikasi kami itu banyak kekurangan, kesalahan, tutur kata maupun yang lainnya, itu memang mutlak semuanya kesalahan kami yang di sini. Dan apabila ada sebuah kebenaran, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga rekan-rekan yang menyimak tetap sehat, selalu berbahagia dan mendapat manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.